Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama selalu memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dalam suasana penuh kebahagiaan bersama keluarga yang kita cintai, dengan harapan mudah-mudahan kita semua selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan kepada umat muslim adalah membaca Al-Quran atau bertadarus Al-Quran. Namun sayangnya ibadah ini sering kali ditinggalkan dengan alasan kesibukan, padahal keutamaan membaca Al-Quran adalah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, apabila seseorang beristiqomah dalam membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang artinya siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bahkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 204 disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 204. Anak-anakku yang Bapak cintai, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan yang kedua dalam membaca Al-Quran adalah akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Pada hari kiamat nanti tidak ada satupun yang bisa menolong seorang muslim kecuali hanya satu orang yang gemar membaca sholawat, dan yang kedua orang yang beristiqomah dalam membaca Al-Quran. Ini juga sesuai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah sekalian Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku yang Bapak cintai, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dan yang ketiga, keutamaan dalam membaca Al-Quran yang ketiga yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang tua di akhirat nanti. Fadilah lain dari ibadah membaca Al-Quran adalah diangkatnya derajat orang tua di akhirat, dijauhkan dari azab neraka, serta dipakaikannya mahkota yang lebih indah dari cahaya di dunia. Ini juga sesuai dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Anak-anakku yang Bapak cintai dan ayah bunda yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita sebagai orang tua ingin melihat anak-anak kita fasih dalam membaca Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Membaca Al-Quran sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tajwidnya, dengan penuh semangat, dengan penuh bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran, sehingga kelak anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena anak-anak yang soleh dan solehah adalah investasi kita kelak di akhirat nantinya, yang akan menyelamatkan kita di akhirat dan akan membawa kebahagiaan, keberkahan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku yang Bapak cintai, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhir kata saya mengajak kepada seluruh orang tua untuk memberikan semangat motivasi kepada anak-anak, sehingga anak-anak gemar membaca Al-Quran kemudian mengamalkannya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, anak-anak yang meneruskan para ulama, dan dijadikan generasi-generasi yang cinta Al-Quran dan selalu mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.